بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, tentang al-iman. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nari minal iman. Bab yang menjelaskan tentang orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Maka kebencian ini termasuk di antara kesempurnaan al-iman. Di dalam bab ini al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini secara berulang, yang sebenarnya hadis ini telah disebutkan oleh beliau pada bab sebelumnya, ketika beliau menyebutkan bab halawatil iman, bab yang menjelaskan tentang manisnya keimanan. Hanya saja beliau sengaja mengulangi karena terdapat beberapa faedah. Di antara faedah diulanginya hadis tersebut oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, faedah dari sisi sanadnya. Karena kita melihat walaupun hadis ini berasal dari sahabat yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akan tetapi berbeda perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kalau yang dahulu yang meriwayatkan dari Anas adalah Abu Khilabah Abdullah bin Zaid. Adapun dalam bab ini yang meriwayatkan dari Anas bin Malik adalah Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Khattab Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Demikian pula di antara faedah disebabkan karena beliau hendak beristidlal, menjadikan salah satu syahid penguat dari lafaz hadis tersebut, yang beliau menjadikan itu sebagai judul, sehingga beliau kembali mengulangi hadis ini. Dan begitulah kebiasaan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terkadang di sana ada beberapa hadis yang terulang-ulang, yang sengaja al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengulanginya karena ada faedah dari sisi sanad, ataukah faedah dari kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Bahkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab yang menjelaskan tentang pentingnya niat, itu diulang-ulangi oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di 7 tempat.
Disebabkan karena di sana ada hal-hal yang beliau menganggap itu sebagai faedah dan penting untuk disebutkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa termasuk di antara keimanan seseorang apabila seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin lagi kembali kepada perbuatan yang dahulu dari kekafiran ataukah dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api yang sangat pedih dan membakar. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb, telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Harb Al-Azdi Al-Washihi Abu Ayyub. Beliau salah seorang perawi yang terpercaya yang berasal dari Basrah, dan beliau sangat dikenal dengan kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga banyak dari kalangan para muhaddisin, orang-orang yang menuntut ilmu hadis, menghadiri majelis beliau. Sebagian para ahli sejarah menyebutkan bahwa pada saat beliau membuka majelis di Baghdad, maka yang menghadiri majelis beliau kurang lebih 40.000 orang. 40.000 orang yang datang ke majelis beliau semata-mata untuk mendengarkan hadis dari beliau, disebabkan karena keimamahan dan kesiqahan yang beliau miliki. Tentunya kita mengetahui bahwa pada zaman itu belum ada pembesar suara seperti pada zaman kita sekarang ini, sehingga mereka disebabkan karena membludaknya orang-orang yang datang menghadiri majelis ilmu, maka mereka menggunakan al-mustamli, atau seorang yang disebut dengan jahwariyus saut, orang yang besar suaranya yang akan menyampaikan kepada orang yang di belakangnya. Kemudian terkadang membutuhkan mustamli lebih dari 2 atau sampai 3 atau bahkan mungkin lebih, disebabkan karena banyaknya orang, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, menyampaikan pada orang di belakangnya. Sehingga kalau syekhnya mengatakan haddatsana Syu'bah, maka orang tersebut menyampaikan pada orang di belakangnya. Ibaratnya seperti seorang makmum yang berdiri di belakang imam menyampaikan suara imam untuk disampaikan kepada makmum yang ada di belakangnya. Begitulah mereka, saking membeludaknya orang-orang yang menghadiri majelis tersebut. Dan subhanallah, kebiasaan para ulama salaf, mereka sangat senang sekali mempelajari agama, sangat senang sekali mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu hadis, sehingga kita melihat bahwa keramaian yang ada pada saat itu adalah kesibukan mereka dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan zaman kita sekarang ini, keramaian hanya bisa kita dapatkan di tempat-tempat yang kebanyakan tempat kemaksiatan. Keramaian bisa didapatkan di bioskop, keramaian bisa didapatkan di tempat-tempat konser, ataukah tempat-tempat yang mereka bergelut dengan dunia, di mal-mal dan yang lainnya. Adapun apabila ada seorang yang menyampaikan ilmu, maka sungguh sangat sedikit dari kaum muslimin, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau menjawabnya. Dan Sulaiman bin Harb rahimahullahu ta'ala ini dikenal dengan kekuatan hafalan, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah memberitakan 12.000 hadis dari hafalan beliau. Sama sekali di tangannya tidak ada kitab. Beliau tidak memegang kitab sama sekali, dan beliau menyampaikan hadis-hadis tersebut dari hafalannya. Subhanallah. Ini menunjukkan disebabkan karena ketakwaan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang demikian banyak kepada mereka.
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Qala haddatsana Syu'bah. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam. Beliau dijuluki Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan beliau dikenal sebagai seorang yang tidak takut kepada siapapun untuk berbicara tentang al-jarh wa ta'dil, berbicara tentang para perawi. Beliaulah salah seorang imam yang pertama di Basrah yang menguak keadaan para perawi yang ada di sana. Tidaklah seorang perawi yang dilemahkan hadisnya, melainkan beliau mengatakan si fulan dhaif, orang ini lemah riwayatnya, orang ini ditinggalkan hadisnya, si fulan pendusta. Dalam keadaan beliau tidak takut kepada siapapun, karena beliau yakin bahwa beliau berbicara karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbicara demi untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedustaan para perawi-perawi yang hendak menyusupkan ucapan-ucapan yang bukan dari Rasulullah lalu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah, dari Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi Abdul Khattab Al-Basri. Beliau seorang perawi yang sangat terpercaya. Hanya saja ada sebagian yang menuduh beliau memiliki pemikiran Qadariyah. An Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah. Beliau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah kurang lebih 10 tahun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara tersebut terkumpul pada diri seorang muslim, maka dia merasakan manisnya keimanan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, apabila seseorang cinta kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrahu ay yulqa fin nar. Dan barang siapa yang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala melepaskan dan membebaskan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, dan telah kita bahas makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga saya kira tidak perlu lagi untuk saya mengulangi penjelasan secara terperinci tentang makna dan faedah yang terdapat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sengaja menyebutkan dan mengulangi hadis ini karena poin yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan termasuk di antara yang mendatangkan keledakan iman apabila seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Dan ini termasuk keimanan. Apabila seorang setelah dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam Islam,
maka Islamnya pun menjadi baik. Maka Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada dia. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu, yukaffiru Allah 'azza wa jalla kull sayyi'atin kana zalafaha, thumma ba'da dhalika al-qisas al-'asharatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin, was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajawaza Allah 'anha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang menjadi muslim lalu Islamnya itu baik. Apa yang dimaksud Islamnya baik? Yaitu di dalam Islam dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Dia mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dia termasuk di antara orang-orang bertakwa kepada Allah. Apabila dia masuk ke dalam Islam lalu kemudian Islamnya itu menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh kesalahan yang pernah dia lakukan pada saat dia kafir. Dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah dia masuk ke dalam Islam, yang ada adalah al-qisas. Al-qisas, amalan balasan, amalan balasan. Hamba beramal, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Ini yang dimaksud qisas di dalam hadis ini. Di mana qisas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 10. Lalu dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Lalu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Sementara orang yang melakukan satu keburukan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang semisalnya. Satu kesalahan, satu dosa. Tidak dijadikan 10. Berbeda pada saat seorang mengamalkan kebaikan. Dan ini menunjukkan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Satu kejahatan dibalas dengan satu dosa. Itu pun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba-hamba tersebut kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ini menunjukkan rahmah dan kasih sayang Allah, dan demikian luasnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga seorang muslim apabila dia telah masuk ke dalam Islam lalu dia benci untuk kembali kepada kekufuran, maka ini merupakan tanda-tanda ketakwaan ada pada dirinya. Dia dahulu melakukan berbagai macam kekufuran, atau dia dahulu melakukan berbagai macam kemaksiatan. Setelah Allah berikan hidayah kepada dia, dia telah mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, maka dia tidak ingin lagi kembali kepada kebatilan tersebut. Dia tinggalkan, dia hajar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menimbulkan perasaan lezatnya menjadi seorang mukmin. Dia merasakan nikmat dirinya sebagai seorang muslim karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Itu kalau api dunia, apalagi api dalam neraka jahannam wal-'iyadzu billah yang 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Maka dari sinilah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama ketika mereka mendefinisikan Islam, yang manakah yang dimaksud Islam yang benar itu? Islam yang benar apabila terpenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Ini yang pertama. Dalam setiap amalan ibadahnya senantiasa dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campuran kesyirikan di dalamnya. Dia salat karena Allah, bukan karena riya.
Dia menunaikan ibadah haji karena Allah. Dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berharap hanya kepada Allah, dan dia takut hanya kepada Allah. Dia bernazar hanya karena Allah. Seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengarahkan satu dari berbagai jenis ibadah itu kepada selain Allah, karena itu adalah kesyirikan. Itulah Islam. Islam ini dibangun di atas tauhid. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus, dan beliau tidaklah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam syirikan dan mengurangi keislamannya, dan bahkan dapat mengeluarkan dia dari Islam. Waliyadzubillah. Tergantung kesyirikan yang dikerjakan. Syirik ada dua macam. Ada syirik yang besar yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, ada syirik yang kecil. Nah, apabila dia terjatuh dalam kesyirikan, maka semakin berkurang keimanannya. Ya, dia percaya kepada benda-benda selain dari Allah, percayanya kepada jimat, mengurangi tauhidnya. Dia menyembelih, mendatangi kuburan, lalu kemudian menyembelih untuk kuburan, membatalkan keimanannya, dan dia terjatuh dalam syirik akbar, syirik yang besar. Karena sikap seorang muslim, sholatnya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan matinya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan sesajian kepada selain Allah, menganggap bahwa di sana ada penguasa lembah, penguasa Gunung Merapi, penguasa ini dan itu selain dari Allah, lalu mendekatkan diri kepada mereka, kepada jin-jin, ya. Maka ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, merendahkan diri, tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah perintahkan maka dia taat. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dia darinya, maka dia meninggalkannya. Bentuk ketaatan, merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Berlepas diri sebagai bentuk rasa bencinya dia kepada kekufuran, sehingga dia menyatakan berlepas dirinya, ya, menyatakan berlepas diri kepada siapa saja yang menyembah kepada selain Allah. Saya mengkufuri mereka, saya mengingkari mereka dan apa yang mereka sembah, dan saya membenci mereka disebabkan karena mereka menyembah kepada selain Allah. Inilah sikap seorang muslim yang sempurna keislamannya. Dia harus menyatakan itu. Dia harus menyatakan bahwa agama yang benar hanyalah Islam, yang lainnya adalah kekufuran. Inna dina indallahi Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ideologi selain dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi, kerugian yang mutlak. Tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Begitulah keadaan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat ini agar mereka meniru sikapnya Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sikap Ibrahim terhadap kaumnya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha
abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini sikap yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin ada contoh teladan yang terbaik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Dalam masalah apa? Allah jelaskan. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Jadi berlepas dirinya bukan hanya dari yang mereka sembah, tapi dari merekanya juga, para pelaku kesyirikan. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dan kami mengingkari kalian. Dan telah nampak kebencian antara kami dan kalian, dan kebencian itu sifatnya selama-lamanya sampai kalian kembali beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sikap yang diajarkan oleh Ibrahim, yang Allah mengatakan itu merupakan contoh yang terbaik untuk umat ini. Tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala syirik, dan kita berlepas diri kepada mereka dan apa yang mereka sembah. Maka barang siapa di antara umat ini yang menyatakan dirinya sebagai muslim, bahkan mungkin dia sholat, dia berpuasa, dia menunaikan ibadah haji, lalu dia mengatakan kita tidak boleh mengatakan Yahudi dan Nasara itu kafir, maka sungguh dia telah membatalkan keimanannya. Barang siapa dari kalangan umat ini yang dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, dia sholat, dia berpuasa dan mengamalkan ibadah yang lainnya, tapi dia mengatakan semua agama itu sama, yang mana saja yang kita pilih boleh-boleh saja, maka ini adalah kekufuran. Menyamakan antara apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesyirikan. Bagaimana bisa? Allah yang mengutus Rasulnya, Allah yang mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian agama Islam ini lebih di atas daripada yang lainnya. Yang lain direndahkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Huwallazi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkannya atas seluruh agama. Maka ini keyakinan yang batil. Nah, tidak boleh seorang itu tunduk kepada kekufuran. Tidak boleh seorang itu menyamakan Islam dengan kekufuran. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa harus ada kebencian, sehingga jangan sama sekali kita menoleh kepada kekufuran tersebut. Jangan sama sekali ada kerancuan yang dapat masuk ke dalam hati kita sehingga kita terpengaruh untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah menjadi seorang muslim. Setelah kita mengetahui menyembah kepada selain Allah itu kafir, menyembah kepada Isa bin Maryam itu adalah syirik, menyembah kepada Uzair itu adalah syirik, menyembah kepada patung-patung dan berhala itu adalah syirik. Harus ada kekufuran, ya, pengingkaran dalam hati kita terhadap apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun tafadulu ahli al-iman fil amal. Bab bertingkat-tingkatnya orang-orang yang beriman dalam hal amalan-amalan mereka. Kalau amalan-amalan mereka bertingkat-tingkat, menunjukkan keimanan mereka pun bertingkat-tingkat. Tergantung dari amalan. Ya. Seseorang yang senantiasa menyempurnakan amalan wajibnya kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang kurang dalam hal mengamalkan amalan kewajibannya, meninggalkan sebagian kewajiban. Seseorang yang hanya mengamalkan kewajiban saja, itu lebih rendah kedudukannya dari seorang yang menyempurnakan kewajiban ditambah dia mengamalkan yang sunnah-sunnah, nawafil. Dan begitulah.
bertingkat-tingkat keadaan kaum muslimin dari keimanan mereka. Ada yang sampai kepada tingkatan yang tertinggi, tingkatan ihsan, ada yang lebih rendah, tingkatan iman, ada yang hanya tingkatan Islam saja. Maka di sini disebutkan beberapa dalil berkenaan tentang hal tersebut. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail, telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, Abdullah bin Abdullah Al-Asbahi dari Madinah. Dan Ismail bin Abi Uwais ini termasuk dari anak saudara perempuannya Imam Malik rahimahullah. Jadi Ismail adalah keponakan dari saudara perempuannya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, salah seorang imam madhab. Qala haddatsani Malik, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Malik bin Anas Abu Abdullah. Jadi Ismail meriwayatkan dari pamannya, paman dari ibunya. An Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini. Amr bin Yahya bin Umarah Al-Mazini rahimahullahu ta'ala, beliau juga seorang perawi yang terpercaya. An abihi, dari ayahnya, yaitu Amr meriwayatkan dari ayahnya Yahya bin Umarah. Subhanallah, kita melihat para ulama dahulu, seorang meriwayatkan dari ayah, dari kakek, ada yang meriwayatkan dari paman, keluarga ahlus sunnah, keluarga ahlul hadis, ya. Sehingga terbayangkan oleh kita gimana mereka kalau bertemu, kesibukannya adalah dengan ilmu. Anak dengan bapaknya bertemu saling membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kita mendapatkan riwayat-riwayat tersebut, riwayat keluarga, ya, yang subhanallah, riwayat-riwayat tersebut tidak sedikit yang memiliki kedudukan, dalam artian ada yang sahih, ada pula yang hasan. Seperti misalnya riwayatnya Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Ini silsilah seorang anak dari bapak dari kakek. Nah, seluruhnya ahlul hadis. Ya, kalau sekarang anaknya pemusik, bapaknya pemain judi, anak kakeknya entah apa lagi. Allahul musta'an. Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini silsilah termasuk dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Dan banyak lagi silsilah yang semacam ini, yang subhanallah kita melihat bahwa dahulu keluarga-keluarga di kalangan para ulama salaf, mereka dipenuhi dengan ilmu. Nah, dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun nari nara. Penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Setelah Allah memberikan keputusan kelompok ahlul jannah dan kelompok ahlun nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan yang dilemparkan ke dalam neraka. Maka masuklah penduduk surga ke dalam surga, masuk pula lah penduduk neraka ke dalam neraka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, setelah masing-masing mereka dimasukkan ke tempatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbih, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman, ada seberat biji zarrah, ada sekecil apapun, ada seberat biji sawi yang terdapat pada diri seseorang dari keimanan. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa
ada yang merupakan tambahan dari sekedar persaksian tauhid dia. Ada sedikit amalan yang dia lakukan. Nah, keluarkan. Yang penting dia pernah punya keimanan, yang keimanannya itu tidak batal. Diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka setelah mereka dilemparkan ke dalam neraka. Fayakhrujun minha, maka mereka pun keluar dari neraka. Atau dengan bacaan yang lain, fayukhrajuna minha, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Qad iswaddu, ya, dalam keadaan tubuh-tubuh mereka itu sudah hitam legam. Bayangkan kalau habis terbakar seperti kayu bakar yang dimasukkan ke dalam api, begitu dikeluarkan kan jadi arang. Begitulah keadaan mereka. Ya. Baru terbakar, begitu dikeluarkan masih keadaannya itu seperti arang. Dalam riwayat yang lain, wasaru humama, dan mereka itu menjadi arang-arang yang menjadi hitam legam warnanya. Fayulqauna fi nahril haya awil hayati, lalu kemudian mereka pun yang setelah dikeluarkan dari neraka ini, mereka dilemparkan ke dalam sungai yang disebut dengan sungai Al-Haya. Di sini disebutkan dengan hamzah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa kebanyakan yang meriwayatkan hadis ini itu menyebutkan dengan tanpa hamzah. Al-Haya. Yang punya kitab ya itu diperhatikan. Al-Haya tanpa hamzah pada akhirnya. Karena kalau Al-Haya'i ada hamzah itu artinya malu. Nah, ya berarti kalau begitu sungainya dinamakan sungai malu. Apa kesesuaiannya? Nah, kebanyakan mereka menyebutkan dengan riwayat fi nahril haya, al-haya tanpa hamzah. Ya, kalau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan isim maksur. Nah, dilemparkan ke dalam sungai al-haya. Al-haya itu artinya hujan. Hujan dalam bahasa Arab disebut haya. Nah, karena kebiasaan hujan apabila hujan tersebut turun ke satu tempat maka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, menyuburkan dan menumbuhkan, menggemburkan tanah tersebut. Maka dinamakan al-haya. Atau al-hayati dinamakan sungai kehidupan. Maka dari sini nampak kesesuaian nama tersebut dengan bila masukkannya orang-orang ini ke dalam sungai tersebut. Orang-orang ex neraka, ya, mereka baru saja, ya, pensiun dari neraka setelah mengalami sekian lama penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi arang, dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Seakan-akan mereka ini sesuatu yang tidak bisa tumbuh dilemparkan dalam sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh sedikit demi sedikit kembali seperti sedia kala. Syakka Malikun, Al-Imam Malik ragu dalam penyebutan riwayat ini. Apakah Al-Haya atau Al-Hayati? Fayambutuna, maka orang-orang yang dilemparkan ke dalam sungai kehidupan tersebut, maka mereka tumbuh. Kama tambutul hibbatu fi janibis sail, seperti tumbuhnya benih-benih dari tanaman, ya, di samping mengalirnya air. Nah, karena ada air menunjukkan ada kehidupan. Maka mereka pun seperti tumbuhnya benih. Alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah engkau melihat bahwa yang namanya benih tersebut ketika tumbuh, ya, mungkin dari biji lalu kemudian keluarlah tunasnya. Maka yang keluar itu berwarna kuning dan agak membengkok. Maksudnya beliau bahwa orang yang dilemparkan ke dalam api neraka tersebut lama-kelamaan pulih, ya. Dengan begitu cepatnya kemudian kembali seperti sedia kala. Qala Wahaibun, berkata Wahaib, haddatsana Amrun al-Haya wa qala khardalin min khair. Telah memberitakan pada kami Amr dengan penyebutan kehidupan al-hayati dan mengatakan seberat biji khardal dari kebaikan. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan banyak sekali faidah. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita hanya menyebutkan beberapa disebabkan karena waktu yang terbatas. Inti dari penyebutan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau hendak menjelaskan kepada kita sekalian bahwa
keadaan kaum muslimin bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang telah masuk ke dalam surga terlebih dahulu, tanpa melalui proses harus dilemparkan ke dalam neraka. Langsung masuk ke dalam surga. Dan ini kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk di antara mereka yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses dilemparkan ke dalam neraka. Ya billah. Di antara kaum muslimin yang masih memiliki keimanan, ada yang mengalami proses dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuci terlebih dahulu karena kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Nah, mereka ini orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan kemaksiatannya. Bukankah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalau seorang itu kafir, kekal hukumnya dalam neraka, tidak akan keluar lagi. Dan Allah mengampuni selain daripada itu. Maksudnya apa? Selama seorang itu dikatakan muslim, walaupun dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, selama perbuatan dosa besar itu tidaklah menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia statusnya sebagai seorang muslim, namun dia melakukan dosa-dosa besar yang menyebabkan kurang keimanannya. Bertingkat-tingkat. Nah, orang-orang yang melakukan dosa besar ini, keadaannya di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah ampuni dia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah menyiksanya dalam kurun waktu tertentu. Kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka. Sampai kemudian orang-orang yang paling terakhir, ya, orang yang paling terakhir dalam neraka pun yang masih memiliki keimanan sekecil apapun yang tidak dibatalkan dengan kekufuran, tetap akan dilemparkan dikeluarkan dari neraka, kemudian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan sebutkan hadis yang panjang yang berkenaan tentang kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Di mana keadaannya, ya, dan keadaan masuknya dia ke dalam surga, insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu kita menjawab beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan, barakallahu fikum. Kebanyakan di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah kaum muslim terdapat nama Allah di bagian kanan dan nama Muhammad di bagian kiri dinding. Bagaimana kedudukannya dalam syariah? Apakah ini bagian dari sunnah atau justru perkara yang tercela? Nah, tentang masalah menempelkan nama-nama Allah bagian kanan dan Muhammad bagian kiri, ini telah diperingatkan pula oleh para ulama bahwa yang demikian ini pada hakikatnya termasuk sesuatu yang melanggar. Dikhawatirkan adanya persamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, pada saat ada seorang yang sedang berkhutbah hari Jumat, Rasulullah hadir mendengarkan khutbah tersebut. Lalu kemudian orang berkhutbah ini mengatakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang ya'sihima, bermaksiat kepada keduanya, disebutkan dalam satu dhamir Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad disebutkan dalam satu dhamir yang kalau secara zahir terlihat seakan-akan Allah itu didudukan seperti kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan kepada khatib, "Bi'sal khatibu anta." Engkau adalah pengkhutbah yang paling jelek. Ini Rasulullah yang mengatakan seperti itu. "Bi'sal khatibu anta." Maka hendaklah kamu mengatakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulah." Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dipisahkan agar kemudian terpisah antara kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini hendaklah kita berusaha menghindari sesuatu yang dikhawatirkan, ya. Seakan-akan kedudukan seperti Allah Muhammad
seperti presiden dan wakil presiden misalnya. Ya, tingkatannya tidak beda seperti itu keadaannya. Nah, presiden dan wakilnya, seakan-akan Muhammad itu wakil dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak lebih dari sisi tingkatan. Maka hendaklah yang seperti ini ditinggalkan, wallahu alam. Dan saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.